kita masih berbicara tentang krisis, tetapi firman Tuhan memberikan solusi karena pengalaman seorang yang krisisnya diubah karena satu kebenaran yang dia munculkan dari Habakuk. Silakan Pak Andreas. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Habakuk real mengalami krisis dalam hidupnya. Siapapun orang tidak ingin ladang-ladangnya musnah. Pohon anggur yang dia tanam tidak menghasilkan. Siapapun tidak menginginkan hal itu. Pohon ara yang dia tanam juga tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dikatakan lembu sapi terhalau dalam kandang. Ladang dan kandangnya mengecewakan, kata Alkitab. Tetapi di dalam ayat 18, Habakuk bisa bersorak-sorai di tengah krisis. Nah, saya yakin dan percaya ada rahasia yang membuat Habakuk bisa mengalami situasi kondisi yang seperti ini. Demikian juga waktu ini, kalau pemirsa dimanapun Anda berada mengalami krisis dalam hidupmu, saudara juga bisa mengambil sikap seperti Habakuk, bisa bersorak-sorai. Habakuk tidak dikalahkan oleh krisis. Habakuk tidak menyerah kepada krisis, tetapi Habakuk bangkit untuk melewati krisis dengan sorak-sorai. Nah, ada beberapa kiat yang dimiliki oleh Habakuk yang bisa menjadi kekuatan buat kita bersama pada waktu ini. Apa yang dilakukan oleh Habakuk ketika dia menghadapi kenyataan yang pahit seperti itu dalam hidupnya, krisis yang luar biasa. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam Habakuk pasal yang kedua. Alkitab berkata, di tengah-tengah krisis yang terjadi, yang belum berubah dalam hidupnya, maka dikatakan dalam ayat itu Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Yang pertama yang dilakukan Habakuk adalah ketika krisis sedang terjadi, maka Habakuk membawa hidupnya untuk makin mendekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Penting buat kita, saudara. Ketika kita membawa hidup kita kepada Tuhan, maka yang pertama, mata kita sedang mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Seringkali yang membuat kita kalah dengan krisis, karena lebih banyak mata kita tertuju kepada krisis, bukan kepada Allah. Kalau kita melihat kepada persoalan kita yang besar, persoalan kita yang sulit, maka kita lihat kekuatan kita, maka kita akan menjadi ciut. Kita akan menjadi patah semangat. Tapi lihat Allahmu. Arahkan matamu kepada Tuhan. Engkau lihat Tuhan Yesusmu yang besar. Tuhan Yesusmu yang melebihi segala persoalanmu. Dan Tuhan Yesusmu yang sanggup mengubah persoalanmu menjadi berkat dalam hidupmu. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Dia berdoa kepada Tuhan. Menantikan jawaban Tuhan. Rema, kekuatan firman Allah. Apa yang membuat dia mampu melewatinya dan tetap bersorak-sorai sekalipun krisis itu sedang terjadi. Saudara dimanapun Anda berada, kalau hari ini kau sedang menghadapi krisis, arahkan matamu kepada Tuhan. Bawa dirimu untuk berdoa kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Luar biasa, itu adalah kiat yang pertama ya Pak ya. Betul. Kiat yang pertama, mendekat kepada Tuhan di tengah krisis, langkah yang tepat. Saya tahu bahwa mendekat kepada Tuhan berarti bukan hanya berdoa, kalau kita berdoa hanya minta toh. Ya. Minta belas kasihan Tuhan, minta ditolong Tuhan, minta diubahkan. Tapi ada banyak ucapan syukur, ada banyak puji-pujian, sehingga bisa bersorak-sorai nanti. Betul, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Dan mengetahui bahwa firman Allah tidak gagal. Amin. Karena kalaupun krisis datang, hari-hari ini goncangan sedang datang ke seluruh dunia, semua sedang digoncang, karena dia segera akan datang kembali. Amin. Berarti waktu kita mendekat sama Tuhan, kita juga mendekati firman-Nya. Kita mengerti rencana Allah. Dengan demikian hati kita ini siap. Betul. Apapun terjadi, persoalan kehidupan bukan soal kaya miskin, buat pintar atau bodoh, soal ini. Tetapi kita tahu bahwa ada rencana Allah di akhir zaman untuk memanggil kita semuanya mendekat kepada Dia untuk tahu rencana garis besar master plan-nya Allah. Puji Tuhan. Ada kiat yang kedua Pak. Baik, yang kedua yang dilakukan oleh Habakuk sesuai dengan Habakuk pasal 2 ayat yang keempat adalah, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percayai bahwa Tuhan sanggup menolong. Percayai Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Percayai Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Percayai Tuhan sanggup membalikan keadaan kita. Satu analogi yang sederhana saja. Pada waktu kita naik pesawat, maka kita percaya penuh dengan pilot pesawat bahwa pesawat itu akan dibawa ke tempat tujuan di mana kita akan pergi. Nah, kita di tengah-tengah penerbangan tidak keluar dari tempat duduk kursi kita lalu bertanya kepada pilot, betul enggak ini mau ke tempat tujuan kita?
Tapi kita percaya penuh dan kita bisa duduk dengan tenang di kursi kita, bahkan kita bisa istirahat. Nah, apalagi ini pilot kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Dia. Dia akan membawa kita seperti apa yang Dia janjikan dalam firman-Nya. Itu yang membuat Habakuk kuat, strong. Dan bahkan bisa bersorak-sorai. Sekalipun ladangnya habis, sekalipun kandangnya habis, tidak ada isinya. Tapi dia tetap bisa bersorak-sorai beria-ria dalam Tuhan. Karena dia percaya Allahnya yang dia percayai adalah Allah yang mampu membawa dia seperti apa yang dijanjikannya.